Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Davrila Dayanti, ada Seruni Alpina, Putri Aisyah, dan juga Kamila Dinata. Kami akan menjelaskan materi tentang asuransi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Indah Oktari Wijayanti SE MSI AK telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Seruni Alpina. Pada Seruni Alpina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dera Afrila Damayati untuk kesempatannya. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengaturan. Asuransi atau pertanggungan di Indonesia diatur dalam KUH, Gagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang berlaku efektif pada tanggal 11 Februari 1992. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dalam upaya membangun industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi masyarakat. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini antara lain: 1. Di samping mengatur produk asuransi umum, jiwa, dan usaha, REA asuransi juga mengatur yang terkait dengan produk asuransi syariah, seperti asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan asuransi usaha reasuransi syariah. 2. Adanya usaha penilaian kerugian asuransi sebagai usaha jasa penilaian klaim atau jasa konsultasi dan objek asuransi. 3. Adanya pengendalian sebagai pihak yang langsung dan tidak langsung, mempunyai kemampuan untuk direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi, atau usaha bersama dan atau badan hukum berbentuk koperasi dan bentuk usaha bersama dan atau memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada hukum berbentuk koperasi, usaha bersama. 4. Afiliasi adalah hubungan antara seorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih dan atau badan hukum lain sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengolahan atau kebijakan dari orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya. 5. Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian. Bentuk badan hukum penyelenggara perasuransian adalah perseroan terbatas atau PT, koperasi atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang diundangkan. 6. Adanya pengelolaan starter sebagai pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. 7. Mengatur program asuransi wajib sebagai program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari resiko tertentu. Tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat premi atau kontribusinya. 8. Adanya sanksi administrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pihak yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 9. Adanya ancaman pidana semakin berat dengan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 200 miliar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kamila Dinata. Kepada Kamila Dinata, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya itu beberapa pengertian. Nah, menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan penerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Next. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam asuransi. Nah, prinsip dalam asuransi itu ada 4. Yang pertama ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan atau insurable interest. Kemudian yang kedua prinsip keterbukaan atau utmost good faith. Kemudian yang ketiga ada prinsip indemnity, dan yang terakhir itu ada prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung. Nah, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungjawabkan itu terkandung dalam ketentuan pasal 250 KUH Dagang yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua itu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan atau utmost good faith ini terkandung dalam ketentuan pasal 251 KUH Dagang yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi itu baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik. Kemudian yang ketiga itu prinsip indemnity. Nah, prinsip indemnity itu terkandung dalam ketentuan pasal 252 dan pasal 253 KUH Dagang. Nah, menurut prinsip indemnity itu bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung, dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan. Nah, yang terakhir itu ada prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung. Prinsip subrogasi ini terkandung dalam ketentuan pasal 284 KUH Dagang yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka si tertanggung itu tak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya itu Dea Aprilia. Pada Dea Aprilia dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk dan isi perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan ini sendiri merupakan perjanjian timbal balik, yang mana dalam sebuah perjanjian ini kedua belah pihak memiliki kewajiban yang senilai, yang dimana pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya ditentukan oleh pihak penanggung itu sendiri, sedangkan pada pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penanggung itu. Seperti yang kita lihat bahwa menurut ketentuan pasal 255 KUH Dagang ditentukan bahwa semua asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan sebuah akta yang dinamakan polis. Polis asuransi atau pertanggungan ini merupakan isi perjanjian dalam asuransi. Dalam ketentuan pasal 256 KUH Dagang ditentukan bahwa isi polis atau perjanjian atau pertanggungan pada umumnya, kecuali asuransi jiwa, harus memuat 8 hal ini. Yang pertama yaitu tentang hari pembentukan asuransi, yang kedua itu nama pihak yang selaku tertanggung yang terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain. Yang ketiga yaitu penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin. Yang keempat adalah jumlah uang yang mana diadakan jaminan atau uang asuransi itu sendiri yang didapatkan oleh badan asuransi. Yang selanjutnya yaitu 5, yaitu bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. Biasanya bahaya-bahaya ini
yang diciptakan oleh dirinya sendiri, seperti apabila dia tidak membayar asuransi yang telah ditentukan pada setiap bulannya. Yang selanjutnya itu mulai dan akhir tetangga waktu di mana diadakan jaminan oleh pada penanggung. Yang ketujuh yaitu uang premi yang harus dibayar oleh tetanggung. Dan untuk yang terakhir yaitu pada umumnya semua hal-hal yang perlu kita ketahui oleh pihak penanggung, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini telah disepakati sebelumnya ketika mereka melakukan perjanjian untuk membuat asuransi dari pihak asuransinya dan juga kepada pihak nasabahnya. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu saya serahkan kepada Pak JS. Beban kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahannya. Dalam pengertian lain, bisa juga dikemukakan yang dimaksud dengan risiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang. Risiko dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang mana menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung. Risiko mana merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan. Next, tolong. Mengenai risiko dalam asuransi ini terdapat beraneka ragam, antara lain yaitu pertama risiko murni, yang kedua risiko spekulasi, dan yang ketiga risiko khusus. Untuk risiko murni adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa kerugian itu akan terjadi, di mana apabila kejadian itu terjadi maka timbullah kerugian. Sedangkan apabila kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan tidak sama seperti sedia atau untung tidak rugi. Melihat kepada objek yang terkena risiko, maka risiko murni ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama risiko perseorangan, yang kedua risiko harta benda, dan yang ketiga risiko pertanggungjawaban. Untuk risiko perorangan ini adalah suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya, risiko harta benda adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik seorang tersebut. Yang ketiga yaitu risiko tanggung jawab, adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang kedua yaitu risiko spekulasi, di mana risiko ini adalah kejadian yang akan terjadi yang menyebabkan dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama itu seseorang akan mendapatkan keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua dia akan menderita kerugian. Yang terakhir yaitu risiko khusus, adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak kepada seorang individu tertentu saja. Misalnya seperti risiko kebakaran mobil pada mobil seseorang yang tidak menyebabkan kebakaran kepada mobil orang lain. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang asuransi, mulai dari pengaturan, pengertian, prinsip, bentuk, dan juga risiko. Apabila dari penjelasan kami ini ada dari kalian yang tidak paham, kalian bisa bertanya nanti di bawah link video ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.